Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Dionisia Aprilia Carola dengan nomor induk mahasiswa 27024109444 dari kelas SAEA kelompok 4 Universitas Gina Nusantara. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil observasi kelompok kami dengan tema studi pengelolaan limbah rumah tangga melalui sistem daur ulang dalam mendukung konsumsi dan produksi berkelanjutan di berbagai lokasi. Hal ini tentu sesuai dengan Sustainable Development Goals nomor 12 tentang Responsible Consumption and Production. Hal yang melatar belakangi kelompok kami untuk mengambil tema ini adalah karena produksi limbah rumah tangga terus meningkat, sementara tingkat daur ulang masih sangat rendah. Contoh limbah rumah tangga yang kami temukan dalam kehidupan sehari-hari dapat meliputi plastik, kertas, sisa makanan, logam, dan juga kaca. Hal ini tentu berdampak pada lingkungan. Dampak pada lingkungannya antara lain pencemaran tanah, air, dan udara yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta ekosistem. Lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat? Kendala yang utama yaitu minimnya fasilitas pengelolaan limbah yang memadai, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah. Hal ini tentu bertentangan dengan Sustainable Development Goals nomor 12 tentang konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Maka diperlukan solusi inovatif seperti metode daur ulang sederhana di rumah tangga untuk mengurangi dampak lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi. Kami merumuskan beberapa rumusan masalah dalam melakukan observasi ini. Yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga melalui sistem daur ulang. Yang kedua yaitu apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung konsumsi dan produksi berkelanjutan dengan memanfaatkan limbah rumah tangga. Yang ketiga yaitu bagaimana sistem daur ulang dapat meningkatkan nilai ekonomis dari limbah rumah tangga. Dan yang keempat yaitu bagaimana sistem daur ulang limbah rumah tangga dapat mendukung Sustainable Development Goals nomor 12. Saya sendiri melakukan observasi pada tanggal 5 Januari tahun 2025 di Depok, Jawa Barat dengan narasumber Ibu Justina Satyati dari Komunitas Ekologi Cibinong. Topik yang kami bahas yaitu pengelolaan limbah rumah tangga menjadi cairan ekoenzim dan cairan lindi. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan bawah, itu adalah cairan ekoenzim dan cairan lindi yang dibuat oleh tim ekologi Cibinong. Hasil temuan yang saya dapatkan di lapangan antara lain tentang pemilahan dan pengolahan sampah, di mana komunitas ini memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik sendiri diolah menjadi ekoenzim, pupuk padat, dan pupuk cair atau cairan lindi. Sedangkan sampah anorganik seperti plastik dan kardus dikumpulkan untuk dijual. Ekoenzim yang mereka hasilkan memiliki banyak sekali manfaat, seperti obat batuk, penyembuh luka, sabun, dan juga bahan lulur. Selain itu, ekoenzim juga dapat digunakan untuk membersihkan limbah rumah tangga. Yang terakhir, pupuk dari limbah dapur ternyata dapat dihasilkan dari sampah sayuran dan dedaunan yang difermentasi dengan E4 atau air cucian beras dalam tong yang memiliki saluran khusus untuk menghasilkan pupuk padat dan cair tersebut. Hasil temuan lainnya yaitu tentang motivasi komunitas ini yang didorong oleh kepedulian terhadap lingkungan dan ingin mengurangi sampah rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan. Ibu Justina juga berharap kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar lebih sadar akan pentingnya memilah dan mengelola sampah agar dapat mendukung program Sustainable Development Goals nomor 12 tentang produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Setelah melakukan observasi dan juga menelaah beberapa temuan yang kami temui, kami memiliki beberapa solusi yang kami tawarkan. Yang pertama yaitu edukasi dan sosialisasi seperti mengadakan seminar, lokakarya, atau kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemilahan dan pengolahan sampah. Kemudian bisa juga dengan membentuk kelompok atau komunitas di tingkat RT RW untuk melakukan pengolahan sampah secara kolektif, sehingga manfaatnya juga bisa lebih luas. Yang ketiga yaitu mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pengelolaan limbah yang lebih baik dan bekerja sama dengan perusahaan daur ulang. Yang keempat yaitu masyarakat bisa mulai dengan langkah sederhana seperti memilah sampah, membuat ekoenzim sendiri, atau menggunakan pupuk organik dari sampah dapur.
Berikut adalah refleksi pribadi saya setelah melakukan wawancara dengan Ibu Justina. Wawancara dengan Ibu Justina memberikan saya banyak sekali wawasan tentang pentingnya pengolahan limbah rumah tangga. Sebelumnya, saya hanya memahami konsep daur ulang secara umum, tetapi tidak menyadari bahwa sampah dapur sehari-hari dapat diolah menjadi produk yang sangat bermanfaat seperti ekoenzim dan juga pupuk organik. Selain itu, saya merasa bahwa pendekatan yang dilakukan oleh komunitas ekologi Cibinong sangat inspiratif. Mereka tidak hanya mengurangi sampah, tapi juga menciptakan nilai dari sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Yang lebih mengesankan adalah manfaat dari ekoenzim, yang tidak hanya berguna untuk lingkungan, tapi juga memiliki kegunaan kesehatan dan kecantikan karena dapat digunakan sebagai obat batuk dan lulur wajah. Ini membuktikan bahwa jika kita lebih sadar dan kreatif, kita bisa loh membuat dan mengubah pola konsumsi dan produksi menjadi lebih berkelanjutan. Selain itu, wawancara ini membuat saya berpikir lebih dalam tentang peran generasi muda dalam menjaga lingkungan. Saya setuju dengan Ibu Justina bahwa perubahan harus dimulai dari hal kecil, seperti memilah sampah dan membawa kantong belanja sendiri. Jika setiap orang mulai melakukan langkah sederhana ini, dampaknya bisa sangat besar bagi lingkungan. Dalam konteks Sustainable Development Goals nomor 12 yang berfokus pada produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, saya melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh komunitas ini sudah sejalan dengan tujuan tersebut. Dengan memilah dan mengolah limbah rumah tangga, mereka telah membantu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA, serta mengoptimalkan penggunaan kembali sumber daya. Mungkin dengan adanya lebih banyak komunitas seperti ini, semakin banyak orang yang akan terdorong untuk mengubah kebiasaan mereka dalam membuang dan mengelola sampah. Berikut ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dan tim selama melakukan observasi ini. Akhir kata, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Ketika kita mulai peduli terhadap lingkungan, kita tidak hanya mengubah dunia, tetapi juga mengubah diri kita sendiri. Sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.